Hai Facebook Mania, kalau kalian lagi nyari HP gaming dengan harga yang miring, brand Xiaomi bisa jadi salah satu pertimbangan loh. Nah, dalam daftar penduduk kali ini, nih dia udah nyiapin 7 HP gaming Xiaomi terbaik di tahun 2022. Penasaran gak sih ada apa aja? Nih dia jembrengin ya di scene berikut ini. Untuk daftar yang pertama, ada Redmi 10 2022. Sebenarnya nggak ada update yang signifikan sih dari produk yang satu ini, bahkan ada beberapa fitur juga yang ditiadakan. Tapi ada beberapa upgrade juga loh yang patut dipertimbangkan, terutama untuk bagian performanya. Mending kita bahas satu-satu ya. Untuk salah satu kekurangan sekaligus upgrade dari HP ini, Redmi 10 2022 ternyata menggunakan slot kartu hybrid yang sebelumnya punya 3 slot. Sebagai gantinya, ternyata Redmi 10 2022 kini dilengkapi dengan teknologi sensor NFC yang biasanya hadir di Redmi Note series. Beralih ke performanya, Redmi 10 2022 masih menggunakan chipset yang sama yaitu MediaTek Helio G88 dikombinasikan dengan dua varian 4/64GB dan 6/128GB. HP ini mampu memainkan Apex Legends dengan settingan grafis default di smooth high dan mentok di normal high. Kalau dipakai main COD Mobile, Redmi 10 2022 mampu ngebuka settingan medium high. Untuk kedua game ini hasil lancar jaya ya kalau kita pakai settingan grafis yang bisa disesuaikan dengan mesinnya. Hal ini terbukti dari skor Antutunya yang juga menyentuh di kisaran 200.000 poin. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 10 2022, kalian bisa cek di scene berikut. Selanjutnya ada Redmi Note 11 Pro yang menyediakan dua varian, yaitu 6/128GB dan 8/128GB. Hadir di tahun 2022, smartphone ini punya tempat yang berada di tengah-tengah antara Redmi Note 11 reguler dan Redmi Note 11 Pro 5G. Kalau ngomongin soal performanya, HP ini sudah menggunakan MediaTek Helio G96. Kalau dikombinasikan lagi dengan refresh rate-nya yang adaptive sync hingga 120Hz, performa gaming pada saat digunakan untuk bermain COD Mobile, hasilnya mampu membuka settingan grafis medium high dengan hasil yang nggak patah-patah nih. Kalau dipakai buat main PUBG Mobile, settingan grafisnya mentok di HD high aja. Mungkin kalau kalian pengen lebih lancar lagi grafisnya, bisa diturunin ke smooth extreme ya. Untuk mendukung performa gamingnya juga, Redmi Note 11 Pro memiliki fitur game turbo yang bisa ngebantu kita buat tracking performa HP-nya nih. Mulai dari kinerja GPU, CPU, hingga FPS. Gak cuma itu, di dalam fitur ini juga tersedia screen record, Chromecast, hingga clear memory yang bisa buat pengalaman gaming kita jadi lebih nyaman lagi. Kalau kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro, bisa cek di scene berikut. Setelah dari Redmi Note 11 Pro, ada produk yang paling baru lagi nih untuk seri Xiaomi 12, yaitu Xiaomi 12 Lite. Hadir di bulan Juli 2022, HP ini rasanya juga menyasar ke pasar gamers, karena udah jelas banget dari chipset yang digunakan, yaitu Qualcomm Snapdragon 778G. Terus kalau digunakan untuk main beberapa game yang grafisnya cukup berat, performanya gimana ya? Dipadukan dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB. Pada saat digunakan untuk bermain PUBG Mobile, smartphone ini mampu membuka settingan grafis hingga HDR Ultra loh. Meskipun begitu, tapi sayang banget nih, kita nggak bisa dapetin pilihan untuk menyalakan 90 fps-nya. Kalau dipakai untuk gaming lainnya dengan grafis yang cukup menguras mesin, masih lancar juga loh. Lagi-lagi disayangkan, meskipun refresh rate-nya udah 120Hz, tapi waktu dipakai untuk main game cuma mentok di 60Hz. Mungkin 120Hz-nya untuk pemakaian biasa kali ya. Untuk mendukung pengalaman penggunanya, Xiaomi 12 Lite sudah menggunakan UI terbaru yaitu MIUI 12.5 yang berbasis Android 11. Ada beberapa fitur yang dibawa dari UI ini, seperti tampilan notes yang sudah mengalami upgrade hingga beberapa optimisasi sistem untuk membantu meningkatkan performanya juga. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 12 Lite ada di scene berikut. Untuk produk selanjutnya, ada Xiaomi 11T Pro yang rilis di kuartal
akhir 2021. Walaupun hadir lebih dulu dari Xiaomi 12 series, rasanya performa di HP ini juga masih bisa bersaing di tahun 2022 karena HP ini masuk ke dalam kelas flagship. Kira-kira spek apa aja sih yang ditawarkan? Xiaomi 11T Pro sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888 lengkap dengan refresh rate-nya 120Hz dan tersedia dalam dua varian, yaitu 8/256GB dan 12/256GB. Kalau ini dia coba untuk main PUBG Mobile, smartphone ini mampu membuka settingan grafis hingga HDR Extreme. Bahkan ketika diklik Ultra HD pun juga terbuka loh. Terus pas nih dia cobain untuk main League of Legends Wild Rift, settingan 60fps-nya juga udah bisa diaktifkan. Dan hasil grafisnya pun gak ada yang patah-patah. Beralih ke fiturnya, Xiaomi 11T Pro menyediakan fitur Change Refresh Rate untuk menyesuaikan refresh rate pada saat pemakaian. Kalau kalian lagi nggak gaming dan cuma scrolling timeline Instagram aja, bisa mengaktifkan refresh rate 120Hz. Tapi sangat disayangkan nih price mania. Pada saat digunakan untuk mode gaming, ternyata FPS-nya mentok di 60 aja. Buat kalian yang hanya fokus ke strategi bermain, menurut dia hal ini harusnya nggak jadi masalah ya. Penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 11T Pro? Bisa banget cek di scene berikut. Masuk ke daftar selanjutnya ada Black Shark 4. Buat kalian yang belum tahu, Black Shark adalah sub-brand dari Xiaomi, seperti Poco yang berada di bawah naungan Xiaomi juga. Beralih ke dapur pacunya, meskipun sudah memakai chipset berkepala 8, ternyata resolusi kameranya masih terbilang kecil, yaitu 48MP. Tapi karena episode kali ini nggak ngebahas tentang fotografi, jadi kita singkirin dulu dan balik ke performanya ya. Untuk melihat kualitas performa, nih dia sudah mencoba beberapa game di HP ini untuk ngebuktiin klaimnya breakthrough the limit. Dengan skor Antutu di 700 ribuan pada saat digunakan untuk main Genshin Impact dengan settingan highest 60fps, hasilnya pada saat karakter hanya berjalan biasa, FPS-nya mampu menyentuh angka 60fps. Sementara ketika sedang melawan musuh, ternyata drop nih FPS-nya hingga angka 30. Perlu diingat, kondisi ini terjadi karena smartphone-nya tidak menggunakan pendingin. Mungkin akan menghasilkan data yang berbeda jika menggunakan fan. Kalau untuk urusan user experience ya, Black Shark 4 punya UI sendiri nih, yaitu Joy UI 12.5. Looks dari UI ini sih kelihatan gagah dan manly banget. Tapi kalau ada cewek yang pengen make sih sebenarnya nggak masalah juga ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selain Xiaomi 12 Lite yang fresh from the oven, produk yang kali ini juga nggak mau kalah angetnya nih, yaitu Poco F4 GT. Pada saat awal perilisannya, pihak Poco Indonesia juga memberikan bonus yang nggak kalah spesial, yaitu TWS Poco Buds Pro Special Edition Genshin Impact. Berbeda dengan semua produk yang udah dia sebutin tadi, fitur fisik yang menonjol dari smartphone ini adalah hadirnya tombol trigger untuk mendukung pengalaman gaming kalian. Nah, kedua fungsi tombol tersebut selain untuk gaming, ternyata bisa juga untuk mengaktifkan kamera dan center loh. Tinggal masuk aja ke pengaturan fitur spesial. Setelah itu muncul pemicu bahu pop-up yang bisa kalian kostumisasi di pengaturan ini. Lalu untuk performa gamingnya gimana? Pada saat digunakan untuk bermain Pokemon Unite dengan settingan grafis highest dan frame rate high selama kurang lebih 1 jam, hasilnya HP ini mampu menghasilkan FPS yang cukup stabil di 60fps. Selanjutnya sewaktu digunakan untuk main Apex Legends dengan settingan grafis Extreme HD dan frame rate Extreme High, HP ini mampu memberikan FPS yang cukup stabil juga di angka 30fps. Ternyata dari dua game ini belum ada yang bisa mencapai 120fps. Untuk mendukung performanya, Poco F4 GT dilengkapi kapasitas baterai 4300 mAh dengan fitur charging hypercharge 120W. Bakal secepat apa ya ngecasnya? Nah, kalau kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Poco F4 GT ada di scene berikut. Sebelum masuk ke produk yang terakhir, ada nggak nih produk yang jadi inceran kalian? Coba dong share di kolom komentar. Siapa tahu produk inceran kita sama loh, kan bisa beli bareng. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk like, share, and subscribe channel YouTube Pricebook supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya.
Masih jadi produk best of the best dari segala aspek, untuk daftar yang terakhir nih dia punya Poco X3 Pro. Mulai dari segi harga sampai speknya dijamin bakalan puas banget buat punya smartphone yang satu ini deh. Hingga sekarang masih belum ada yang bisa ngalahin produk baru dengan harga 3 jutaan untuk dapetin chipset Snapdragon yang berkepala 8 seperti smartphone yang satu ini. Dilengkapi dengan varian 6/128GB dan 8/256GB serta baterainya yang juga jumbo yaitu 5160 mAh. Ngebuat HP yang ada di kelas 3 jutaan lainnya tuh jadi nunduk sama Poco X3 Pro. Untuk buktiin performanya, pada saat dipakai untuk bermain Free Fire, semua settingan grafisnya udah bisa rata kanan guys. Hasilnya pun gak ada yang nge-lag sama sekali. Terus pas dipakai untuk gaming PUBG Mobile, smartphone ini udah bisa ngebuka settingan grafis Ultra HD dengan 90 fps. Hasilnya pun mulus banget loh Presumania. Nidi juga nggak nyangka untuk HP kelas 3 jutaan udah mampu sampai begini. Kalau begini sih udah kebukti banget dengan skor Antutunya juga yang meraih angka 500 ribuan. Poco X3 Pro berhasil menyalip semua pesaing di kelasnya. Dengan kombinasi varian yang cukup luas, baterai yang jumbo, serta chipset yang sudah berkepala 8 ini, Poco X3 Pro bisa banget bersaing dengan HP kelas flagship lainnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X3 Pro ada di scene berikut ya. Sekalian Nidia izin pamit, cobalah!